Eh, siang bro. Hari ini saya terus terang agak males buka kamera, pasang tripod dan sebagainya, harus ngatur pencahayaan, bersihin beberapa bagian di ruangan yang kotor. Jadi video ini video sederhana saja, tidak akan terlalu bahas materi yang cukup panjang. Video sederhana, jadi akan saya kemas dalam konsep yang sederhana. Dalam video ini saya ingin berbagi tentang bagaimana membuat koneksi ke MySQL dengan menggunakan Navigate, terus membuat database dan membuat tabel. Kita buka Navigate. Saya menggunakan Navigate versi Premium Essential 11.29. Jadi bisa jadi mungkin apa yang saya terangkan di sini akan berbeda dengan Navigate yang akan berbeda dengan Navigate di versi lain. Mungkin akan berbeda. Saya belum pernah mencoba, terus terang saya belum pernah mencoba Navigate versi yang selain versi 11 ini. Karena saya dari pertama install sampai sekarang makanya versi yang ini. Oke, Navigate yang Premium Essential itu memiliki kemampuan untuk terkoneksi ke MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite, SQL Server, dan MariaDB. Kalau MySQL dengan MariaDB itu pada dasarnya sama ya, karena konon ceritanya yang bikin MariaDB itu adalah yang bikin MySQL pertama kali. Jadi engine-nya konon katanya kurang lebih sama. SQLite itu saya juga kadang pakai, walaupun lebih sering pakai apa? Yang punyanya Microsoft Access, karena saya lebih banyak bermain di aplikasi-aplikasi berbasis Windows, tetapi SQLite itu bisa digunakan untuk di Linux atau di macOS. Jadi ininya lebih apa? Bisa digunakan ke lebih banyak sistem. Tapi hari ini kita fokus ke MySQL. Untuk membuat koneksi ke MySQL, pertama-tama ya jelas MySQL service-nya harus jalan. Kita bisa langsung klik menu MySQL, connection name-nya kasih katakanlah localhost. Ini connection name dengan host name atau IP address itu beda ya. Connection name ya hanya nama aja untuk pengenal. Nah, localhost itu host atau alamat atau komputer di mana MySQL itu terinstall. Saya pakai localhost karena di komputer lokal aja. Portnya standar 3306. Kita masukkan password. Test connection string, test connection maksudnya test connection untuk menguji coba connectionnya, apakah connectionnya apakah MySQL bisa dihubungi atau servisnya sudah jalan atau belum. Oke, connection sukses, kita bisa langsung oke. Nah, ketika connection sudah terjadi, atau maksudnya ya connection sudah terjadi, ini akan tampil di sebelah kiri ya. Kita bisa langsung klik 2 kali untuk melihat di dalam database MySQL itu ada database apa saja. Ini default MySQL itu setahu saya punya information schema MySQL, performance schema, dan sys. MySQL ini banyak digunakan untuk sistemnya MySQL kayak user dan sebagainya. Setahu saya ada di situ. Jadi kalau absensi ini punyanya saya sendiri. Kita bisa langsung klik kanan untuk membuat database, new database. Katakanlah kita kasih database-nya mahasiswa atau kampus. Kita oke. Kita klik 2 kali di kampus. Nah, di sini ada tabel, ada view. View itu script ya untuk menampilkan data kayak select, dan ada fungsi itu bisa model kayak stored procedure dan sebagainya, query. Untuk membuat tabel kita klik kanan di tabel, new tabel.
katakanlah kita akan membuat tabel mahasiswa, ID ya. ID itu jadi gini bro, saya lebih senang setiap tabel itu punya ID. ID itu ya ID identifikasi untuk setiap row-nya. Jadi bisa jadi kita punya ID dan punya nomor induk mahasiswa katakanlah, atau kita punya ID dan punya nomor induk pegawai dalam sebuah tabel untuk menyimpan pegawai katakanlah. Karena ID saya lebih suka untuk mengenali row atau data dalam row tersebut. Nah, ID ini saya akan lebih senang atau saya lebih senang bikin integer dan auto increment. Kita kasih di sini auto increment integer. Nah, ini ID untuk ini aja, counting aja, biar kita itu nanti gampang ngambil ketika kita select sebuah data dan kita masukkan ke dalam grid katakanlah, kita akan gampang ngambil data yang ini ID-nya berapa sih. Jadi ketika kita akan update atau select ke data spesifik itu akan gampang, kita tinggal manggil ID aja. Terus kita bisa tambah lagi add field, katakanlah nomor induk mahasiswa. Ini katakanlah varchar 20, katakanlah not null, tidak boleh 0. Terus ini saya lebih senang kayak gini. Jadi huruf besar di atas, di depan, belakangnya huruf kecil. Add field, nama, katakanlah varchar 255, not null, katakanlah tempat lahir, katakanlah kita varchar atau mungkin bisa teks. Kita boleh nul ya, karena mungkin data mahasiswanya kurang lengkap atau apa, jadi kita bisa nulkan. Terus tanggal lahir katakanlah kita kasih date, kita boleh nul lah, seperti itu. Alamat kita kasih teks. Nah, langsung kita save, terus beri nama dari tabel tersebut, katakanlah mahasiswa. Oke. Oh ya, kita kasih primary key. Oke, kita save mahasiswa. Oke. Ada satu hal yang perlu ditambah, perlu lebih lanjut lah, intinya perlu ditambahin beberapa tambahan data, yaitu index name, karena name di sini seharusnya unique key, jadi tidak boleh sama. Jadi kita tambahin di sini index name, seperti itu, filenya kasih name, kita oke, index tipe unique, kita save. Nah, mungkin kita bisa nambahin satu tabel lagi untuk mendemokan bagaimana cara bikin foreign key. Katakanlah new tabel, kita mau bikin mata kuliah, katakanlah mata kuliah, atau jangan mata kuliah, kelas. So kita kasih ID integer, kita auto increment, kita bikin primary key, nama kelas katakanlah varchar 10 not null, kita simpan kelas, kita indeks kelas, kita bikin ini unique, kita save. Nah, kita sudah punya dua tabel ya. Nah, kita bikin satu tabel pembantu untuk menghubungkan
si mahasiswa tersebut masuk ke kelas mana. Nah, ini ID tipe integer, not null. Kita bikin primary key, kita auto increment, add fill. Ini foreign key untuk mahasiswa, siswa katakanlah. Ini ID-nya kan integer. Oke. Terus ini kelas integer. Ini auto increment. Oke. Save. Kelas mahasiswa. Kita bikin foreign key. Foreign mahasiswa. Filenya mahasiswa. Referensinya kampus. Tabelnya mahasiswa. ID. On delete dia akan cascade. Berarti dia kalau di delete berarti dia akan dihapus. Ketika update dia juga akan diupdate. Kita tambahin lagi add foreign key. Kelas. Filenya kelas. Kampus. Ini kelas. Reference ID. Oke, on cascade. On delete cascade, on update cascade kita. Nah, jadi penjelasannya foreign key itu adalah sebuah field untuk merujuk ke tabel lain. Nah, dengan cara setting foreign key seperti ini, maka ketika ada mahasiswa yang dihapus, maka secara otomatis data di dalam kelas mahasiswa itu akan terhapus. Karena apa? On delete itu cascade. Begitu juga ketika kelas dihapus, maka semua data pada kelas mahasiswa itu akan dihapus. Jadi dengan cara seperti itu kita tidak akan ninggalin data sampah. Jadi setiap data yang sudah tidak digunakan dihapus ya otomatis kehapus. Itu seperti itu. Fungsi dari foreign key salah satunya seperti itu. Di hari ini atau pada video ini kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara membuat koneksi ke MySQL dengan Navigate. Kita sudah bikin database kampus dan kita sudah bikin 3 tabel kelas mahasiswa dan kelas mahasiswa beserta foreign key-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.